Terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Oke. Nah, selanjutnya di sini tadi kalian sudah melihat bahwa ternyata hal esensial air itu melebihi dari kebutuhan makanan. Ya. Sehingga apa sih fungsinya? Sebegitu esensial dan pentingnya bahwa kematian bisa segera terjadi dibanding dengan kita misalnya kekurangan atau tidak makan. Nah, kita lihat di sini. Jadi merupakan nutrisi yang vital di dalam tubuh ya, yang multifungsi, berarti banyak fungsi di dalam tubuh. Yang pertama kita lihat di sini, air yang merupakan bahan atau materi pembangun. Jadi di sini untuk air sendiri merupakan materi dalam suatu pembentukan organ. Kalian tahu tadi kan di organ-organ terdapat air, ya kan, di dalam sel, di dalam terutama jaringan, organ, tadi kan tulang, juga ada komposisi airnya. Berarti air ini merupakan bahan baku juga dalam istilahnya building ataupun pembangunan ataupun pembentukan, suatu organ. Nah, air juga kita tahu di dalam tubuh pastinya sebagai pelarut, ya, melarutkan zat-zat nutrisi, melarutkan lagi zat-zat yang juga hasil metabolisme yang nanti akan dibuang melalui urin, keringat, dan lain sebagainya. Air juga merupakan media reaksi di dalam tubuh dan juga bisa sebagai reaktan dan juga produk dari hasil reaksi. Jadi contoh seperti sel, ketika melakukan metabolisme, dia akan menghasilkan salah satu hasil sampingannya, metabolisme tersebut adalah air yang merupakan produk dari reaksi di dalam tubuh. Jadi ada reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh itu yang hasil akhirnya itu salah satunya air. Nah, di sini juga air sebagai pembawa karier. Jadi di dalam misalnya di plasma atau di sel darah, ya kan dia akan membawa. Jadi komposisi darah kita tahu tadi 83% air, yang mana kan akan menjadi pembawa oksigen, zat-zat nutrisi, dan lain sebagainya. Air sebagai regulasi pengatur suhu di tubuh kita. Seperti saya ceritakan tadi, ketika tubuh panas, ketika tadi kondisi sebentar. Ketika kita mengalami kondisi di situasi yang panas, misalnya terik suhunya, ataupun tubuh kita yang mengalami keadaan panas, nah air akan membantu. Makanya kata orang kalau demam minum air gitu kan, ayo minum air putih yang banyak. Nah, apa yang terjadi? Dia akan menyerap panas baik di lingkungan atau di dalam tubuh kita, sehingga nanti dia akan menyerap panas dengan cara menguapkan, kan, penguapan. Makanya kita hanya berkeringat supaya suhu di tubuh kita tidak ekstrim naiknya. Jadi itu adalah salah satu fungsi air sebagai termoregulator. Dan terakhir di sini air sebagai lubrikan, pelumas, dan shock absorber itu seperti bantalan dari kalau keadaan shock, keadaan misalnya benturan. Contoh di tulang, di sendi kita, engsel, kalian mungkin udah belajar engsel ya, engsel apa, sendi engsel gitu ya. Nah, ya, ada sendi peluru, sendi apa gitu kan, ada sendi engsel. Nah, di sendi engsel itu ada pelumas, ada juga air tuh sebagai kayak bantalan. Jadi supaya tulang sama tulang itu nggak ketemu. Coba kalau ketemu kan, mungkin bergesekan akhirnya bisa langsung tergesek-gesek terus, akhirnya bisa patah, fraktur atau ya jadi benturan, retak. Nah, itu mereka kan ada pelumasnya, salah satunya ada air di komposisinya. Jadi sebagai bantalan juga, kalau misalnya kita berjalan, berlari gitu kan, sendi engsel. Nah, itu salah satu fungsi air ya. Sampai di sini paham ya untuk sekilas mengenai fungsi air, sisanya kalian baca dan cari sendiri ininya.
Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan materinya? Kalau sudah paham, saya lanjutkan. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu izin bertanya Bu. Ya. Sebelumnya saya mohon maaf Bu untuk oke. Kenapa off-cam? Agak macet-macet tadi Bu. Itu Bu tadi kan Ibu juga ada membahas yang tentang suhu badan itu nggak sepanas dengan suhu di itu Lingkungan. di lingkungan. Nah, terus kalau dalam itu suhu apa demam. Nah kalau demam itu kan tadi kan salah satu fungsi air tuh menyerap panas. Jadi kan tubuh kita tuh nggak sepanas dengan lingkungan. Tapi kalau demam itu kenapa ya Bu? Apakah dia airnya itu nggak berfungsi maksimal atau gimana Bu? Ya, kalau ini pertanyaan yang bagus ya dari teman kalian, istilahnya mengapa kita harus cari tahu dulu mengapa terjadi demam, gitu kan? Ya kan? Mengapa kok suhu tubuh itu menjadi tinggi? Nah, terus di mana di sana fungsi air, gitu. Kita harus cari tahu dulu, misalnya demam. Demam itu merupakan suatu kayak, kalau saya nyebutnya seperti alarm, seperti petanda bahwa jadi ada beberapa mekanisme yang akhirnya meningkatkan sampai nanti ke ujung-ujungnya itu ke otak ya, ke pusat otak ya, pusat namanya termoregulator. Nah, bahwa di sini diberikan tanda bahwa terjadinya salah satunya misalnya infeksi, gitu kan, supaya nanti akan keluar ibaratnya reaksi-reaksi di sistem imun, atau demam juga terjadi karena ada akibat reaksi sistem imun, karena dia melawan infeksi, virus, bakteri, jamur, sehingga di situ terjadilah demam. Bisa juga karena peradangan tubuh. Nah, itu terjadinya demam, peradangan tubuh. Nah, kita lihat di sini, fungsi air kan berada di dalam sel. Ya kan? Di dalam sel ataupun organ di dalam tubuh. Nah, tadi ditanyakan temennya, ya, kalau yang tadi mendengarkan, kalau tadi di saat kita demam itu kan suhu tubuh tinggi ya. Nah, terus fungsinya air itu di mana? Kok misalnya kok dia tidak bekerja, gitu kan? Ya kan? Nah, kira-kira air bekerja nggak sih kalau pada saat demam itu? Kira-kira kalau menurut kalian, kalau posisi kita demam, kan demam itu kan banyak karenanya tubuh itu mekanisme pengontrolan keseimbangan tubuh kita itu kita punya. Tetapi pada saat-saat kondisi tubuh kita sudah tidak bisa, keadaan menyeimbangkan, itu terjadi keadaan pato, yaitu salah satunya demam, atau demam bisa terjadi karena adanya infeksi, alarm, supaya sistem imun ini bekerja, supaya keluar, atau proses peradangan, atau juga proses reaksi-reaksi dalam sistem imun yang salah satunya itu bisa meningkatkan suhu tubuh. Nah, di dalam tubuh kita itu ada air. Nah, air di situ dia sebetulnya telah berfungsi. Ya, berfungsi dia dengan cara menguapkan cairan tubuh. Dia menguapkan.
menguapkan supaya nanti tubuh kita tidak tinggi. Jadi kan suhu biasanya demam itu sampai tinggi berapa sih? 39-40 ya. Nah, dan alasan tersebut kan di hipotalamus tuh pusat pengaturan suhu. Nah, jadi kan mekanisme demam misalnya pertahanan tubuh terhadap infeksi, ada kenaikan suhu nih gara-gara infeksi. Sehingga di situ kenaikan suhu tubuh untuk apa? Tubuh itu kok bisa sih tubuh naikkan suhu nih? Nah, tubuh sudah mengatur itu. Air tidak menyerap, tetapi kenaikan suhu tubuh yang terjadi dulu supaya lingkungan demam itu terjadinya sebagai alarm sistem imun atau kita menciptakan apa ya? Situasi yang tidak nyaman bagi si bakteri, bagi penyebab penyakit karena kenaikan suhunya. Jadi untuk membantu tubuh juga menghancurkan bakteri dan virus tersebut. Nah, kisarannya kan kalian tahu ya, suhu tubuh normal itu berapa. Nah, jadi di situ kalau ada kuman yang masuk kan dia beredar di dalam tubuh, jadi sehingga akan ada alarm sampai hipotalamus mengatur pusat suhu tubuh, deteksi kuman, suhu naik. Gitu. Itu salah satunya. Tubuh tetap kita, nah makanya pada saat itu tubuh sebetulnya melakukan mekanisme penyerapan istilahnya penyerapan suhu karena terjadi kondisi tersebut, tetapi dia tidak mampu betul-betul menurunkan karena memang itu tadi tubuh sudah mengatur secara kondisi secara keseimbangan bahwa ini yang urgent adalah kondisi tubuh harus segera ini ada infeksi, ini ada kuman, ada yang serangan misalnya, serangan jahat. Nah, sehingga itu yang harus lebih dikonsenkan. Jadi tubuh menaikkan lewat hipotalamus, kenaikan suhu, memberi alarm terhadap sistem imun dan juga membuat kondisi yang tidak nyaman terhadap bakteri dan virus agar mudah dihancurkan. Nah, jadi di situ. Jadi kita kadang-kadang tidak langsung disarankan misalnya minum obat kecuali panas yang di atas 37,5. Jadi kita upayakan untuk menjaga kondisi karena ada alarm tubuh naik, kita banyak minum air putih. Untuk apa? Supaya nantinya kita tidak dehidrasi karena tubuh ketika panas kan lagi penguapan ya. Penguapannya banyak ya kan. Nguap itu kan dia menyerap air sehingga akan menguap menjadi keringat. Nah, ditakutkan akan terjadi dehidrasi. Jadi kita minum air. Kalau tadi yang saya jelaskan itu dengan suhu lingkungan. Ketika kita berada di tempat yang panas terik, kita pegang tubuh kita, kira-kira tubuh kita juga sepanas itu enggak? Tidak. Dia menyesuaikan, dia menyerap kalor dari lingkungan tersebut, ya, dan menguapkannya dalam bentuk keringat. Makanya kita berkeringatan supaya suhu di tubuh kita tidak ekstrim naik. Tetapi berbeda dalam kondisi kita keadaan tubuh kita misalnya terkena demam karena salah satunya misalnya infeksi. Nah, jadi tubuh sudah mengatur dengan demikian, sama halnya kayak kita misalnya kekurangan air saja. Misalnya tadi yang nanya siapa Rom, misalnya Arom ini kurang minum air misalnya, atau tidak balance antara pengeluaran dan inputnya, masuknya. Nah, tubuh ini akan berusaha menyesuaikan. Oh, sel akan mengeluarkan air menggunakan reaksinya sedikit saja sih air, supaya air jangan sampai habis nih di tubuh. Makanya akhirnya Arum misalnya buang air kecilnya sedikit gitu kan. Nah, terus warna juga keruh karena pelarutannya yang tidak ini gitu loh. Sempurna. Jadi tubuh berusaha membalanskan. Itu tadi yang saya jelaskan fungsi dia sebagai termoregulator ketika di kondisi lingkungan luar yang tidak ini, lingkungan yang juga tidak yang dalam kondisi panas, dan juga ketika kondisi kita saat badan kita demam, itu sebagai air dan termoregulator atau regulasi dari suhu tubuh itu juga air. Makanya kan pada demam minum air dalam proses penguapan. Jadi dia menyerap panas dan menguapkan dalam bentuk keringat supaya kita tidak dehidrasi, karena pada saat panas kita demam tinggi itu kan terjadi banyaknya penguapan ya.
karena air karena kalor energi panas di dalam tubuh kita, sehingga terjadilah penguapan yang mana akan lebih banyak keluar berkeringat, yang ditakutkan ada dehidrasi. Makanya salah satunya supaya tidak memperburuk gejala tersebut, kita minum air. Nah, jadi itu yang tubuh sudah mengatur mekanismenya. Kenapa sih air di dalam tubuh? Tapi misalnya tadi pertanyaan Arum, kok kita tetap misalnya demam? Demam itu ditanya dulu mekanismenya apa. Jadi bukan karena tidak ada keberadaan air ataupun lain-lain, tetapi demam karena dia punya tujuan tertentu. Nah, punya tujuan tertentu pada saat ada infeksi, virus, bakteri, dan lain sebagainya. Ya, selama tubuh bisa seimbang mengatur namanya homeostasis, itu tidak akan ada timbulnya suatu misalnya penyakit. Tetapi ketika tubuh sudah tidak sanggup lagi, maka terjadi kondisi yang kita sebut pato. Nah, disitulah fungsi airnya. Sama kalau kalian berolahraga, misalnya sangat kuat nih olahraga, diterik matahari lagi olahraga bersepeda, ya kan? Nah, di situ kan kalian akan banyak berkeringat. Kenapa? Karena tadi selain aktivitas exercise fisik kalian, di situ juga dalam keadaan terik kan panas, supaya kalian tadi tidak menyebabkan suhu ekstrim naik di dalam tubuh kalian, ya air akan menyerap kalor ataupun panas di lingkungan. Ya, jadi itu yang terjadi. Nah, oke. Jadi demam itu kondisi abnormal yang memang sedang dicari sama tubuh kita, yang memang diinginkan sama tubuh kita untuk memulihkan ataupun membalikan keadaan menjadi normal. Karena misalnya tadi ada infeksi dan sebagainya, makanya kita juga hati-hati, tidak langsung kita buru-buru turunkan misalnya kalau suhunya masih di kisaran 36 sampai 37,5. Tapi 38 ke atas, kita salah satunya bisa melakukan treatment, ya, terapi dengan pemberian obat penurun panas, karena kondisi tersebut mungkin sudah tidak sangat nyaman untuk tubuh kita dan memungkinkan kita mungkin bisa kena dehidrasi atau ketika kita kurang dalam konsumsi air, sehingga kita harus memastikan tubuh kita juga memiliki atau membutuhkan cairan yang cukup untuk mempercepat pemulihan. Jadi bukan air di dalam tubuh tidak bekerja, tapi ada tujuan-tujuan tertentu Arum yang memang harus dipenuhi atau harus diinginkan, harus tercapai oleh tubuh dulu karena kondisi-kondisi patologi tadi, adanya bakteri, virus, atau membuat virus dan bakteri itu nggak nyaman dengan kondisi panas di dalam tubuh, atau memicu si reaksi sistem imun, atau ada proses peradangan, nekrosis, kematian sel karena penghancuran kan. Jadi kita radang menjadi demam. Nah itu yang kita lakukan, yaitu adalah karena keadaan tinggi di tubuh panas tersebut, maka air akan bekerja di dalam tubuh juga, ya. Nah, akan melakukan penyerapan dengan cara kita akhirnya berkeringat. Ya kan, ketika demam itu kan fungsinya dari air. Ketika kondisi kita demam tersebut, kita keringat karena dia akan berusaha menyerap kalor panas. Makanya salah satu anjurannya kita banyaklah minum supaya kita terhindar dehidrasi. Karena itu ada proses-proses demam tinggi itu kan panas, itu penguapan juga tinggi. Nah, sehingga kalau kita kekurangan, kita akan dehidrasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini distribusi. Nah, tadi kan kalian belajar bagaimana komposisi cairan dalam tubuh kan? Ada intraseluler, ada ekstra, ada intersisial. Yang mana intersisial masuk dalam ekstra. Nah, kita anggap manusia ini 70 kilo beratnya. Sehingga total air sekitar 42 liter. Di mana tadi 60%-nya 28 liter itu adalah intraseluler, 14 liternya ekstraseluler, dibagi di dalamnya 3 liter plasma, 1 liternya transseluler, 10 liternya di intersisial. Jadi 28 sama 14. Ini tahun lalu juga salah satu soalnya keluar. Berapa misalnya cairan di plasma misalnya. Atau manakah pernyataan yang benar mengenai distribusi air dalam tubuh. Nah, itu. Nah ini.
Jadi ada istilah kalian baca di sini, your body is constantly trying to maintain water balance. Jadi di sini tubuh kita ya, kalau kita lihat timbangan bejana dua lengan, ya, jadi tubuh kita ini dia berusaha berusaha menjaga keseimbangan air. Jadi tubuh kita itu sebenarnya tetap dia selalu menjaga keseimbangan air di dalam tubuh. Dengan cara apa? Kita lihat di sini. Ini ada suatu penelitian atau suatu kajian ilmiah bahwa namanya tadi tubuh kita menjaga keseimbangan air. Jadi keseimbangan air itu yang keluar dan masuk itu harusnya sama, ya kan? Supaya seimbang kan? Apapun pemasukan, pengeluarannya juga sama, supaya seimbang. Kita lihat di sini. Pertama, bagaimana input air tiap hari didapat, pemasukannya. Rata-rata dari makanan itu kandungan airnya sekitar 0,8 liter per hari. Kalau sel produksi dari hasil metabolisme itu sekitar 0,2 liter per harinya. Kalau kita anggap 70 kilo manusia normal, berarti di sini, nah kita lihat outputnya dulu ya sebelum kita minum air berapa. Jadi sudah 1 liter ya kan kandungan air yang kita dapatkan di sini dari makanan dan juga produksi dari sel. Keluaran air di tubuh kita rata-rata urin itu 1,5 liter, feses ya 0,1 liter itu ada kandungan airnya. Kita bayangkan kalau feses kita nggak ada airnya, gimana jadinya gitu kan. Lalu kondisi kita bernapas, kita berkeringat, itu keluar setiap harinya kalau normalnya 0,9 liter. Sehingga total keluarnya air dalam tubuh itu 2,5 liter. Nah, kalau tadi di input ataupun pemasukan air yang kita dapat dari makanan sama produksi sel itu sekitar 1 liter, berapa sih kekurangannya? Kan 2,5 liter sudah 1 nih kita dapat. Berarti kita minum air sebanyak harusnya 1,5 liter minimal. Total jadi harusnya seimbang. Baik pemasukan maupun pengeluaran setiap harinya yang dibutuhkan tubuh. Jadi tubuh melakukan keseimbangan di dalam tubuh kita, menjaga keseimbangan air. Jadi pengeluaran dan pemasukan sama. Nah, ini juga ada penelitian ya baik terhadap wanita dan perempuan terkait input minimal dan maksimal dari makanan, minuman, hasil metabolisme, di mana inputnya di sini didapatkan rata-rata sekitar sama 2,5 liter, begitupun outputnya, baik dari hasil kita berkeringat di kulit, respirasi, pernapasan, dari feses, dari urin, gitu pengeluaran sekitar 2,5 liter. Ya, jadi kalian lihat tuh biasanya kalau kalian nanti tiap hari lihat aja botol aqua yang 1,5 liter itu kan, batasannya atau beli sekarang sudah banyak kan kemasan yang gede-gede kadang-kadang untuk kita minum gitu ya, tumbler. Nah itu bisa kalian jadi tolak ukur dalam hal kalian melihat asupan yang kalian minum tiap hari. Nah tetapi ini tidak jadi patokan semua orang sama. Wah ini harus 1,5 liter semua. Ada kondisi-kondisi tertentu yang kita jauh berbeda. Misal, kalau kan olahraga tadi, di mana aktivitas fisik yang berat, sehingga kalian berkeringat lebih banyak ataupun di kondisi yang terik matahari. Kita nggak mungkin kan patokan kita yang kondisi normal seperti ini. Berarti kita memerlukan asupan mungkin yang lebih, karena pengeluaran juga ternyata berlebih. Jadi bagaimana kita harus bisa memaintain atau menjaga keseimbangan antara pengeluaran kalau ini tadi, itu merusakan penelitian secara normal. Kalau kita makan secara normal, produksi di sel juga normal. Sehingga air yang kita butuhkan sekitar 1,5 liter per hari. Gitu. Nah ini. Yang ini regulasinya. Kalau kalian lihat gambar ini juga kemarin di tahun lalu juga saya keluarkan di ujian bagaimana regulasi air di tubuh kita.
Kita lihat di sini. Ketika tubuh kita kekurangan H2O atau air, yang terjadi apa? Ya, pastinya penurunan volume darah dan osmolalitas dari darah itu meningkat. Kalau penurunan volume darah akan menyebabkan tekanan dari darah itu juga menurun. Kalau tekanan darah menurun akan menyebabkan peningkatan yang namanya angiotensin 2. Jadi sistem enzim di dalam tubuh yang ada di ginjal akan meningkat ketika ada penurunan tekanan darah. Nah, kalau terjadi peningkatan osmolalitas darah, yang terjadi apa? Otomatis ini kan osmolalitasnya kan ibaratnya darah meningkat ya, jadi lebih pekat ceritanya, lebih kental, sehingga kita akan merasakan yang namanya mulut kering dan juga akan meregulasi, akan memicu reseptor di hipotalamus yang namanya osmoreseptor. Nah, kalau hal ini, baik osmoreseptor, mulut kering, serta peningkatan angiotensin ini, ya, terjadi peningkatan dan juga memicu dari reseptor osmo ini, apa yang terjadi kalau ketiga ini diaktifkan semua? Akan menstimulasi pusat rasa haus di hipotalamus. Jadi langsung menstimulasi pusat rasa haus di hipotalamus. Nah, selanjutnya di sini, kalau sudah menstimulasi pusat rasa haus, ya kan, yang terjadi apa? Kita akan mengalami peningkatan rasa haus. Kalau gitu kita akan otomatis biasanya langsung mengambil air minum atau minum sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau sudah kita konsumsi air ya, kebutuhan airnya mencukupi, otomatis yang ini akan menurun, osmolalitas menurun, meningkatkan volume darah, ya kan, meningkatkan di sini ya akan keseimbangan tekanan darah dan lain sebagainya. Ini akan kembali normal. Nah, gitu. Sampai di sini paham ya? Bagaimana regulasi kalau tubuh ketika keadaan kita kekurangan air. Jadi dia akan menstimulasi sampai nanti di ujungnya di pusat rasa haus gara-gara ini beberapa bagian ini ya, efek-efek ini dan akhirnya meningkatkan rasa haus dan kita juga otomatis kan pasti akan mencari air untuk kita minum. Nah, gitu. Jadi kan di tubuh kita kalau kita misalnya kok kita haus ya, nggak serta-merta kok kita merasakan rasa hausnya dari mana ya. Nah, itu ada mekanisme menstimulasi dari pusat rasa haus yang ada di hipotalamus. Nah, sekarang kita lihat di sini dehidrasi. Dehidrasi, kalian mungkin sudah kenal dehidrasi itu apa? Ketika di sini namanya keseimbangan air itu dia ke arah negatif, yang mana di situ akan terjadi penurunan dari jumlah air di dalam tubuh. Bisa kita bilang bahwa outputnya itu lebih besar dibandingkan intake-nya ataupun inputnya. Jadi pengeluaran kita lebih banyak dibanding kita mengkonsumsi, sehingga itulah yang dinamakan dehidrasi. Nah, dehidrasi sendiri itu macam-macam penyebabnya. Ada yang diare secara berlebihan, dengan konsistensi ibaratnya pengeluaran cairan karena diare, jadi air lebih banyak keluar, sehingga kita asupan minum kita kurang. Nah, saat itu kita terjadi dehidrasi. Atau kita muntah berlebihan, salah satunya ibu hamil, misalnya di mana asupan minum kita tuh sedikit, tetapi kita banyak muntah ya, cairan keluar, dan itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, ini keadaan tubuh panas. Panas itu kan tubuh ketika keadaan panas, regulasi tubuh itu berusaha melakukan juga ibaratnya menurunkan dengan cara penguapan. Jadi akan banyak air yang menyerap panas dalam tubuh itu dan akhirnya penguapan sehingga kita butuh sebetulnya air karena proses penguapan juga lebih besar di situ. Nah, makanya tetapi ketika kita kurang minum airnya, ini akan menyebabkan dehidrasi ketika kita demam tinggi. Ini contoh ketika kalian mau ujian, mau masuk lab ataupun kondisi apapun yang menyebabkan kalian keringat berlebihan, itu juga yang tanpa misalnya kita inputnya atau air yang kita minum sedikit itu bisa menyebabkan dehidrasi. Atau kejadian kita misalnya peningkatan buang air kecil.
Minumnya sedikit tapi terjadi peningkatan buang air kecil dalam kondisi tertentu, kondisi sakit yang menyebabkan kita buang air kecil terus atau karena obat-obat tertentu sehingga ketika asupan minuman kita sedikit itu bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, yang ini ketika kita juga berolahraga misalnya di luar dengan kondisi udara panas terik misalnya. Tanpa ada asupan air yang cukup, kita bisa menyebabkan dehidrasi. Nah, dehidrasi ini memiliki gejala, tanda dan gejala. Ada yang dari ringan ke sedang ataupun ke berat. Sampai nanti kalian baca sendiri contoh-contohnya apa kalau yang dari ringan ke sedang maupun yang dehidrasi berat. Jadi contohnya yang berat saja kita lihat di sini. Nah, kalian bisa bayangkan nggak sih kalau kondisi dehidrasi berat saja kita nangis pun saja tidak ada air mata keluar. Nah, itu kondisi yang dehidrasi berat. Ya. Kita juga bisa melihat kondisi dehidrasi juga dari warna urin. Atau di sini malah dia sedikit atau tidak ada urin. Atau urinnya warnanya itu gelap ya pastinya. Nah, itu dari warna juga bisa. Kalau dari yang ringan ke sedang, kalian bisa melihat urin yang sedikit atau kulit kering, ya kan? Otot juga kram. Nah, itu salah satu tanda-tanda dehidrasi ringan sampai sedang. Nah, di sini juga dehidrasi yang berat juga hati-hati, bahkan keadaan kita tidak sadarkan diri ya. Tipe dehidrasi. Nah, ini nanti kan seorang farmasis juga harus tahu dalam penanganannya. Tidak serta-merta dehidrasi misalnya kita berikan cukup dengan air saja, tapi ada beberapa kondisi yang harus ditambahkan. Contoh misalnya di sini ada 3 tipe. Di sini ada yang dikatakan isotonik dehidrasi. Ketika kita misalnya kekurangan jumlah air dan garam mineral itu sama kurangnya. Kalau hipertonik dehidrasi itu dikarakteristik dengan kehilangan air ini lebih besar dibandingkan garam. Kalau dehidrasi hipotonik dikarakterisasi dengan kehilangan garam mineral itu lebih banyak dibanding air. Jadi kalau kita lihat, nah kita masuk tipe yang mana di sini. Sehingga kan kalian bisa tahu, oh saya perlu minum yang iklan misalnya. Iklan-iklan yang minuman mengandung yang ada isotonik, nah, kan mengandung ternyata mineral-mineral, garam-garam, nah itu dehidrasi apa dulu dilihat. Nah, hipertonik atau hipotonik yang harus kita minum. Atau keadaan kayak kita menggunakan kan diare dikasih cairan ya, oralit. Nah, itu oralit kandungannya apa gitu. Nah, itu salah satu cara untuk menangani yang tadi, baik iso, hiper, hipo. Ya, pengaturan mengukurnya status hidrasi. Hidrasi ini status air di dalam tubuh kita tuh dengan cara apa sih? Berat badan. Itu bisa jadi hal untuk status hidrasi dalam tubuh. Nanti coba cari sendiri ya, tidak saya jelaskan di sini. Indikasi dari urin, tadi warna, jumlahnya, kan bisa kalian ukur, oh bahwa saya, aduh ini harusnya kan kalau yang bagus gimana? Berwarna atau tidak ketika kalian buang air kecil? Harusnya tidak kan? Nah, itu bisa jadi indikasi bahwa kalian status hidrasinya bagus. Oh, misalnya hari ini saya lihat, saya hitung, saya perhatikan, wah ini bagus nih saya status hidrasinya. Oh, saya kayaknya dehidrasi nih. Yang Bu Yurika tadi, waduh, ini saya banyak minum nih, misalnya. Nah, bisa juga dilihat dari osmolaritas dihitung dari plasma atau serum. Nah, ini untuk mengukur dari status hidrasi, status kebutuhan air kita, ya. Oke. Nah, di sini yang dapat saya simpulkan bahwa kebutuhan air manusia itu tidak didasarkan pada asupan minimal. Karena tadi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan kita defisit atau kekurangan jumlah air yang dibutuhkan. Karena banyak faktor yang mengubah kebutuhan air. Misalnya, kondisi metabolisme, keadaan sakit, ataupun lain sebagainya. Iklim, kan akan berbeda iklim yang dingin sama iklim panas. Kebutuhan airnya. Aktivitas fisik juga pasti akan ada perbedaan kalau yang sangat memiliki aktivitas fisik yang berat dibanding yang tidak. Diet dari makanan dan sebagainya. Jadi banyak asupan, tetapi kalian sudah mendapat gambaran fungsi air yang sangat penting di dalam tubuh, ya, sehingga itu menjadi patokan
kalian bahwa tubuh juga harus melakukan keseimbangan. Kalau sudah tidak terjadi keseimbangan terus atau kacau, akhirnya itu tadi kondisi sakit yang akan terjadi, dehidrasi dan lain sebagainya. Jadi kita harus bisa bagaimana menjaga tubuh, menjaga supaya tubuh dapat menyeimbangkan kondisi air. Gitu. Misalnya kita kekurangan minum air, indikasi di urin kan lebih pekat ya kan, osmolalitas plasma akan meningkat juga. Ya, kelarutan dan sebagainya kan dia karena cairan pelarutnya sedikit jadi warna itu lebih pekat akhirnya. Terus yang kedua, feses kita akhirnya kan akan konsistensinya lebih keras. Karena apa? Tubuh menjaga supaya jangan sampai banyak air yang keluar ketika saat kita kurang minum air. Nah itu, dia akan mengurangi hal-hal tersebut. Itu bagaimana tubuh menjaga keseimbangannya. Tetapi ketika tubuh sudah tidak dapat lagi menjaga keseimbangan, yang terjadi adalah kondisi patologi, yaitu yang dinamakan yang namanya dehidrasi. Ya, jadi kita berusaha dulu bagaimana kita membantu tubuh menjaga keseimbangannya dengan tadi kalian sudah lihat secara normal bagaimana input dan outputnya air keluar. Ya, jadi itu nanti menjadi patokan kalian. Kadang-kadang kan farmasi gitu, saya pun dulu gitu kuliah. Bahwa kadang-kadang sudah ngejang tugas, duduk depan laptop, belum skripsi dan sebagainya itu sudah lupa yang namanya air itu. Seringnya itu nanti misalnya itu juga nanti menjadi kalian menjadi dasar lah sudah mendapatkan mata kuliah ini ya. Duluan aja. Ya duluan aja dulu. Oke, iya. Apa sendiri gitu. Oke. Ya, sudah semuanya. Ya, kuliahnya untuk hari ini selesai dulu, nanti saya lanjutkan sistem buffer, karena pasti kalian sudah dapat tentang sistem buffer ya, tapi terutama sistem buffer dalam tubuh, bagaimana tubuh itu menjaga keseimbangan terkait sama air juga, sistem buffernya, penyangga ini, larutan penyangga dalam tubuh, dan juga nanti bioenergetika. Bioenergetika itu bagaimana energi ya digunakan, diubah di dalam tubuh. Bagaimana kebutuhan energi di dalam tubuh nanti bioenergetika. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kalian semua. Kita akan masuk ke perkuliahan di minggu depan ya. Tinggal 1 kali pertemuan, nanti sisanya dosen lain yang akan masuk di biokimia mamalia. Ya, selamat menjalankan aktivitas baik pembelajaran, jaga terus kesehatannya. Semoga lancar, sampai bertemu nanti kita di termin secara offline praktikum. Sampai ketemu lagi di bulan Maret. Mudah-mudahan kondisi tetap baik, kondusif, sehingga kita bisa menjalankan praktikumnya dengan baik secara offline. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada praktikum juga kan biokimia ini ya. Nah, oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore.